Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita bisa berjumpa kembali di channel YouTube Aries Raden Opo Opo. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan terima kasih yang banyak, utamanya kepada semua sahabat-sahabat subscriber dimanapun sahabat-sahabat ini berada, utamanya bagi sahabat-sahabat yang telah mensubscribe di video atau di channel saya ini, dan bagi sahabat-sahabat subscriber yang masih belum mensubscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Oke. Pada perjumpaan kita kali ini, saya tidak akan panjang kali lebar sama dengan volume tidak jelas, ya. Saya akan membahas tentang batu mani gajah. Wah, silakan. Wah, ini cukup besar sahabat-sahabat ya. Seperti ini bagi sahabat-sahabat yang masih belum mengetahui. Seperti ini batu mani gajah, yang informasinya 1 gram sekian. Wah, ini kalau sudah seperti ini berapa gram ini? Bahkan ini hampir 1 kilo mungkin ya. Oke. Namun sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu saya akan mempersiapkan, sebelum saya mereview lebih jauh tentang batu mani gajah, apa sih fungsi dari batu mani gajah ini? Dalam hal ini saya perlu menyampaikan terlebih dahulu, batu mani gajah yang saya pegang ini adalah hanya sebagai alat saja, tidak lebih daripada itu. Kalau semisal ada manfaat atau ada khasiat atau ada kegunaannya, wallahu a'lam, saya kurang paham. Namun seperti apa nanti salah satu fungsi atau kegunaan dari batu mani gajah yang saya pegang ini, kita simak videonya. Jangan di skip-skip, oke? Kita simak bersama. Lanjut. Baiklah, sahabat-sahabat, sekarang kita masuk bagaimana cara menggunakan dari batu mani gajah ini, asli atau palsu ya. Karena kalau saya lihat banyak batu mani gajah itu yang palsu. Terlebih dahulu sahabat-sahabat harus menyiapkan pertama ya, sapu lidi seperti ini. Ya, sapu lidi. Yang kedua, ya harus siapkan batu mani gajahnya ini ya. Seperti ini, kristal batu mani gajah. Ini informasinya kalau 1 gram 200 juta, ini kalau 1 kilo kayak gini nih jadi berapa nanti? Wah, udah gak usah kita respon. Ya, sekarang cara ketiga yang harus kita siapkan adalah air putih yang sudah dituangkan ke wadah. Ini saya pakai menggunakan piring wadahnya ini sahabat-sahabat. Ya, jadi ketiga bahan ini insya Allah sudah cukup. Cara pertama, sekarang masuk ke cara. Ini barusan saya sudah mematahkan. Sekarang kita coba ini kita patahkan ya. Ya, katakanlah jadi seperti ini. Lalu kemudian kita celupkan ke air sedikit saja. Yang penting basah di ujungnya. Kemudian kita tempelkan. Lalu gosok-gosok seperti ini. Gosok-gosok terus ke batu mani gajahnya ini. Wah, ini kalau gosok-gosok di ATM ini sudah banyak keluar uang ini ya. Tapi ini gosok-gosok ke batu mani gajah. Kita fokus dulu ya. Kita gosok-gosok sudah mungkin perkiraan sudah setengah menit atau cukup 1 menit sudah dirasa sudah cukup. Kalau perlu semua. Nah, jadi tidak hanya di pinggir, di tengah digosok-gosok seperti ini. Ya, sudah cukup, kita tambahin lagi, kita gosok-gosok lagi seperti ini. Kalau saya biasanya sampai 3 kali agar nempel lah, kayak minyak gitu, minyak batu mani gajahnya ini. Ya, seperti ini. Ini katakanlah sudah hampir 1 menit ya sahabat-sahabat. Kemudian kita masuk ke tes-tesannya seperti ini. Kita taruh 1 ya. Coba kamera diperdekat ke sini. Ya. Caranya bagaimana? Kita tempelkan ujung ke ujung seperti ini. Nah, ini sahabat-sahabat kita perhatikan. Coba kamera lebih dekat. Ya, ini
Bagaimana ya, cukup kuat energinya sahabat-sahabat ya. Ini kalau bahasa spiritualnya energi. Mari kita perhatikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Wah, ini teks proklamasi nanti. Ya, kita perhatikan lebih dekat lagi. Coba kita perhatikan. Kita cukup jauh. Ini ya, ini ikut sahabat-sahabat. Ya, kita perhatikan bersama. Wah, ini kalau terlalu pinggir kita tengah ya, biar kita kelihatan. Coba kita perhatikan. Oh, ini. Kok bisa ikut ya? Ya inilah yang saya katakan batu mani gajah itu. Ya banyak praktek-praktek di lapangan itu banyak yang tidak asli. Kalau ini insya Allah menurut saya pribadi ini asli. Ya. Ya ini kita perhatikan. Ini tanpa rekayasa loh sahabat-sahabat. Bisa sahabat-sahabat lihat sendiri. Hanya 3 kali usapan sudah sangat kuat daya tariknya. Wow, cukup kuat daya tariknya sahabat-sahabat. Ya ini. Sekarang kita coba ke sapu lidi yang berikutnya. Coba kita patahkan lagi sahabat-sahabat. Ya. Kemudian kita celupkan lagi. Dan kita gosok-gosok lagi seperti ini. Kita gosok-gosok lagi. Terus kita gosok-gosok lagi seperti ini. Katakanlah sampai 1 menit. Biar apa ya? Lendiran mungkin atau khasiat dari batu mani gajah ini bisa bagus hasilnya, daya pikatnya. Ini kalau digunakan oleh oknum-oknum yang tidak benar, ini biasanya digunakan untuk melet wanita. Kalau yang wanita mungkin untuk melet yang laki-laki. Dan kalau tujuan tidak benar itu bahaya. Bukan kita syirik pada batu ini, tidak ada yang batu syirik ini segala macam, tidak ada. Yang syirik itu orangnya, hatinya ya. Ini hanya alat saja. Saya ingatkan, batu mani gajah ini hanya sebagai alat saja, tidak lebih. Kita tidak percaya 100% untuk ini dapat membuat orang jatuh cinta begini begitu ya, terserah mereka. Yang penting menurut saya itu mungkin salah satu kebesaran Allah, kekuasaan Allah atas ciptaannya, utamanya batu mani gajah ini, seperti itu. Kalau ada yang mengatakan batu mani gajah dapat begini dan begitu, saya tidak tahu. Setahu saya ini hanya bermanfaat, salah satunya bisa digunakan untuk pasangan yang lagi berantakan, ingin disatukan lagi, atau ya digunakan yang positif lah. Kalau yang digunakan untuk negatif itu kesalahan dari oknumnya sendiri atau manusianya sendiri, bukan dari batunya ya. Batunya ini tidak tahu apa-apa. Yuk kita perhatikan kembali, jangan ngecaprak terus, capek. Mari kita perhatikan kembali. Wah, ini yang kita perhatikan. Kita dari ujung ke ujung. Wah, ini daya tariknya cukup bagus ya. Seperti ini sahabat-sahabat. Jadi biar tidak kepoh bagi sahabat-sahabat yang belum tahu bagaimana sih batu mani gajah, apa sih fungsinya, terus bagaimana sih cara mempraktekkan asli atau palsunya. Insya Allah seperti ini. Menurut saya pribadi seperti ini. Gak tahu menurut orang lain, bukan urusan saya ya. Ini menurut saya keasliannya seperti ini, seperti itu loh. Jadi daya tariknya cukup kuat sahabat-sahabat. Coba yang tadi itu kita tarik juga. Coba dari sini. Oh, nampaknya tidak bisa sahabat-sahabat ya. Coba yang ini ya, yang barusan kita satukan. Oh, ini masih mau sahabat-sahabat. Seperti ini. Ya, ikut kan? Salah satu untuk membuktikan keorisinalan atau keaslian dari batu mani gajah seperti inilah. Kita perhatikan sahabat-sahabat ya. Ini mau ikut kemana terus ikut ya.
Ini biasanya saya gunakan ketika ada pasangan suami istri yang berantakan, yang tidak mau balikan, sudah sekian bulan atau sekian hari atau sekian tahun, bisa bermanfaat untuk membantu orang seperti itu atau kasus-kasus keluarga yang seperti itu. Insya Allah seperti itu. Selebihnya saya tidak mengetahui. Ada sih oknum-oknum yang dipergunakan untuk yang tidak baik, untuk mengganggu istrinya orang. Wah, itu bejat, itu tidak boleh sahabat-sahabat. Untuk untuk memikat hatinya wanita, lalu kemudian si wanita begini dan begitu, naudzubillah, jauhkan, itu keliru. Kalau saya punya batu seperti itu, mudah-mudahan tidak bermanfaat seperti itu. Ya beginilah sahabat-sahabat, cukup jelas sahabat-sahabat ya. Apa sudah dipikir sudah cukup? Ini seperti ini ya. Terakhir kita perhatikan baik-baik daya tariknya yang cukup kuat sahabat-sahabat. Ya ini bahkan dia ngikut terus. Ya seperti ini. Ini masih diusap selama 3 kali usapan atau bahkan berulang kali kita usap, apalagi sering diusap seperti itu, diusap ke batu mani gajah ini. Insya Allah seperti inilah sahabat-sahabat kegunaan dari batu mani gajah yang asli menurut saya. Apakah ini asli? Menurut saya pribadi insya Allah ya asli seperti itu. Ya mungkin itu dulu sahabat-sahabat perjumpaan kita kali ini, dan apa yang dimaksud dengan batu mani gajah, terus apa fungsinya, terus macam-macam batu mani gajah, silakan sahabat-sahabat pelajari sendiri di internet, sudah banyak. Cuman saya dalam hal ini mereview saja batu mani gajah. Salah satunya adalah fungsi atau khasiat atau manfaatnya itu bisa menggunakan untuk pengasihan, bisa seperti itu insya Allah. Apakah saya meyakini hal seperti itu? Ya menurut saya biasa-biasa aja. Ini sebagai alat, tidak lebih bagi saya. Yang wajib diyakini itu Allah Subhanahu wa taala. Ya percaya sama ini syirik, tidak boleh. Ini sebagai alat. Oke? Kalau sebagai alat, ya namanya alat, bisa bermanfaat. Katakanlah sepeda motor, ya bisa digunakan untuk membuat kita cepat nyampenya. Katakanlah kalau kita mau cari rumput, kita menggunakan celurit, kita lebih cepat daripada kita memotong pakai tangan, kita pakai celurit. Inti dari mani gajah ini adalah ya salah satu bisa digunakan untuk pengasihan, insya Allah seperti itu. Tapi ini hanya alat sahabat-sahabat, sekali lagi saya tekankan ini hanya sebagai alat saja. Saya tidak percaya sama hal beginian, tidak perlu percaya ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita kali ini terkait masalah review batu mani gajah. Dan insya Allah di video berikutnya kita bisa berjumpa kembali di channel YouTube yang sama, yaitu Aries Raden Opo Opo. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.